Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Febri Saragi dan rekan-rekan saya ada LB Siantoro dan Dwi Ari Gunawan. Saya akan berdiskusi tentang pertanian untuk kali ini. Bagaimana di pertanian itu ada pemasaran, masalah, dan lain sebagainya. Bagaimana? Oke, eh, untuk awal nih Mas ya, Iya, awal saya tanya nih, apa strategi yang dianggap Anda efektif nih dalam meningkatkan produktivitas pertanian? baik. Jadi kalau untuk strateginya itu ya Mas ya, strategi yang efektif itu dalam meningkatkan produktivitas pertanian dapat mencakup penggunaan teknologi modern seperti itu. Pemantauan berbasis data modern seperti sensor buatan, karena teknologi ini membantu dalam pemantauan pertumbuhan tanaman, pengendalian hama dan penyakit. Dan selain pengelolaan irigasi yang efisien, selain itu strategi lainnya dapat melibatkan diversifikasi tanaman, penggunaan pupuk organik, dan pemeliharaan tanah yang baik sih Mas Elvi, seperti itu. Oke. Kalau untuk pendekatan berkelanjutan dalam pertanian dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan nggak ya? Kalau untuk pendekatan itu sendiri ya, berkelanjutan dalam pertanian melibatkan praktik pengelolaan tanah yang berkelanjutan Mas. Jadi penggunaan pupuk organik, pengurangan limbah, dan pengendalian hama terpadu. Jadi untuk praktik-praktiknya ini membantu menjaga keseimbangan ekosistem dan juga kualitas tanah serta keanekaragaman hayatinya Mas gitu. Oh iya Mas Febri, untuk perubahan iklim itu sangat berpengaruh nggak buat petani itu? Untuk perubahan iklim ya, pasti sangat berpengaruh sih Mas. Karena melalui fluktuasi cuaca ekstrim, kekeringan dan banjir, petani dapat mengatasi tantangan ini dengan mengadopsi praktik pertanian yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim. Ya seperti penggunaan varietas tanaman yang tanah terhadap perubahan iklim, sistem irigasi yang efisien dan pengelolaan air yang baik Mas Elbi. Seperti itu sih. Baik. Kalau saya sih mau nanya nih, permasalahan utama yang dihadapi oleh petani kecil tuh gimana sih kita dapat memperkuat peran mereka dan meningkatkan kesejahteraan mereka tuh? Permasalahan yang sering dihadapi ya kayak keterbatasan akses ke pasar sih Mas, kayak pembiayaan yang terjangkau dan juga teknologi ya yang terbatas. Jadi untuk memperkuat peran mereka diperlukan langkah-langkah seperti meningkatkan akses Mas ke pasar, penyediaan pembiayaan yang terjangkau gitu. Karena kan kalau dari petani kecil tuh jauh tuh ya ke pasar gitu. Dan juga harus kita kasih pelatihan teknis gitu sih dan pengaturan koperasi petaninya sendiri gitu. Untuk inovasi teknologinya gimana Mas? Seperti sensor dan kecerdasan buatan gitu. Berdampak nggak pada efisiensi dan produktivitas pertanian? Berdampak sih Mas. Karena kan untuk sensor itu dapat memberikan informasi real time ya tentang kondisi tanah, cuaca, pertumbuhan dan tanaman. Sehingga petani dapat mengambil keputusan yang lebih baik terkait irigasi, pemupukan dan pengendalian hama. Karena kecerdasan buatan ini juga dapat digunakan Mas untuk petani gitu untuk menganalisis data pertanian secara besar-besaran untuk memprediksi serangan hama dan penyakit. Gitu sih Mas Elbi ya. Saya mau nanya juga nih, ada nggak sih langkah yang dapat diambil untuk mengurangi petani kecil untuk mendukung, maksud saya, mendukung petani kecil untuk menghadapi tantangan ini? Tantangan yang seperti apa tuh Mas ya? Yang kayak akses dan peralihan rantai pasokan pertanian ya? Nah ya itu maksud saya. Oh, kalau untuk itu Mas dapat ditingkatkan melalui beberapa bagian ya. Seperti kalau untuk yang pertama itu pembentukan kemitraan antara petani kecil dan pengepul atau pedagang lokal yang dapat membantu memperkuat akses ke pasar dan meningkatkan negosiasi harga yang adil. Dan untuk yang kedua itu contohnya kayak membangun infrastruktur yang memadai seperti jalan transportasi dan fasilitas penyimpanan.
dapat membantu mengurangi kerugian pasca panen-panen dan meningkatkan aksesibilitas pasar, Mas. Juga perlu dibantu oleh dukungan pemerintah sih, Mas Ari. Karena dalam membentuk kebijakan yang mendorong inklusi petani kecil, memberikan akses pembiayaan, dan memfasilitasi pelatihan teknis juga yang sangat paling penting sih, Mas. Kayak gitu. Buat Mas Febri ya, kan buat daerah kayak Pesawan itu cukup sekarang makin minim ya, apalagi daerah perkotaan itu makin luas ya, Ya, betul. gedung-gedung tinggi itu. Nah, apakah Mas Febri ini melihat adanya pergeseran menuju pertanian perkotaan di wilayah Mas Febri sendiri? Pergeserannya itu ya. Ya. Kalau untuk pergeserannya itu, kita kayak ngebuat strategi gitu sih, Mas. Untuk mencapai ketahanan tingkat pangan global, kayak melibatin kerjasama internasional gitu sih. Jadi langkah yang dapat kita ambil itu untuk meningkatkan investasi dalam pertanian berkelanjutan gitu di negara-negara berkembang. Dia untuk meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan. Dan juga untuk kayak penguatan sistem perdagangan global lah, Mas, yang adil untuk menguntungkan bagi para petani-petani kecil gitu, Mas. Karena kan kerjasama dalam pertukaran pengetahuan teknologi ya kayak dapat kebijakan dari pemerintah lah, seperti itu. Mas Febri, untuk kerjasama internasional tuh bisa nggak sih kita memainkan peran dalam mencapai tujuan tersebut? Kerjasama internasional ya. Mm-mm. Kalau untuk kerjasama internasional itu Jadi strategi yang dianggap penting tuh seperti apa sih? strategi itu kayak salah satunya itu meningkatkan investasi sih, Mas, dalam pertanian gitu di negara-negara yang masih berkembang. Karena kerjasama antar global atau internasional tuh sangat penting ya. Jadi harus ada dukungan pemerintahnya juga gitu sih. Karena kan petani-petani kecil tuh ya udah ibaratnya kayak cuman tahu tanam tanpa tahu adanya perkembangan teknologi dan penjualan pasar di internasional yang sangat tinggi gitu, Mas. Nah, untuk apa namanya, kan pemerintah nih di tahun sekarang ini, apalagi tahun-tahun sudah modern ya, Ya. Mas Febri sendiri melihat nggak sih peran pemerintah itu mendukung seorang petani? Dia untuk kayak yang sepenglihatan atau sepengetahuan saya ya, Mas ya. Kayak peran pemerintah itu dapat mengambil langkah-langkah sih, kayak ngebuat kebijakan gitu, keputusan seperti menyediakan pembiayaan yang terjangkau bagi petani kayak pelatihan, terus menyediakan akses yang mudah sih kalau ke pasar gitu. Kalau bisa kayak ngebangun pasar di dekat pertanian-pertanian kecil gitu sih, Mas. Jadi para petani tidak perlu langsung lagi ke pengepul untuk menjual hasil dari pertanian atau tanaman yang ditanam oleh dia, Mas. Kayak gitu, Mas Elvi. Baik. Iya. Mas ada yang tanya? Mas Ari, Terakhir nih, pertanyaan terakhir nih untuk Mas Febri nih. ya, Mas, gimana? Ada nggak sih harapan dan aspirasi dari Mas Febri nih untuk masa depan pertanian? Atau apa langkah yang perlu diambil untuk mencapai visi tersebut? Kalau harapan untuk kedepannya sih, Mas, ada sih, Mas. Kayak mewujudkan pertanian yang berkelanjutan secara lingkungan gitu. Seperti penggunaan praktik pertanian organik, pengelolaan air yang efisien gitu, konservasi tanah yang baik. Dan selain itu juga untuk mengurangi bahan kimia berbahaya dan mempromosikan pola konsumsi yang berkelanjutan juga akan berkontribusi, Mas, pada kelanjutan lingkungannya. Dan kalau untuk langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai misi tersebut ada beberapa sih, Mas. Ya. Jadi untuk langkah yang pertama itu kayak ketahanan pangan ya. Ketahanan pangan tuh mencapai ketahanan pangan di global, di mana setiap individu gitu memiliki akses yang cukup aman bergizi di setiap pangannya gitu. Dan peningkatan kesejahteraan petani, juga inovasi teknologi untuk membantu petani
supaya bisa lebih maju dan lebih cepat untuk memanen hasil dari pertaniannya, Mas, gitu sih. Dan juga harus bekerja sama sih ya, yang satunya kerja sama kayak kemitraan dari pemerintah juga. Kalau bisa kerja sama sama pemerintah sih, Mas, gitu, agar lebih maju ke depannya gitu, Mas Ari. Wah, makasih banget ini Mas Febri udah menjelasin ke kita buat apa tentang pertanian nih. Iya, Mas Aldi, Jadi makin sama-sama. tahu kan. Gimana buat Mas Iya, Adi? sangat menarik sih tentang diskusi pertanian ini. Ya, Mas, saya cuma bisa nyampein gitu aja sih, Mas, sepengetahuan saya sih gitu. Ya, makasih Mas Febri ya. Ya, Mas. Terima kasih nih, Mas. Ya, Mas, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.